Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin ikhwatal kiram, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita selalu memohonkan penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah khairul hafizin, sebaik-baik yang memberikan penjagaan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari segala tantangan, rintangan, cobaan yang akan merusak kehidupan dunia kita dan terutama kehidupan akhirat kita. Terlebih kehidupan kita di akhir zaman ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada kita akan datangnya banyaknya fitnah yang datang kepada kita. Beliau mengumpamakan bagaikan malam yang gelap gulita. Bisa jadi seseorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman, tapi mungkin saja pada sore dan malam harinya tidak. Ada yang mungkin pada pagi harinya dalam keadaan baik, dan kemudian pada malam harinya melakukan banyak kecurangan dan kejahatan di dalam kehidupan. Kata Nabi, jikalau kalian nanti masuk dalam keadaan yang sedemikian itu, maka jadilah kalian seperti yang terbaik dari salah satu dua anak Adam alaihissalam. Dan tentu yang dimaksudkan itu adalah Habil, bukan Qabil. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Isyarat ini juga telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang terus berjuang untuk tetap istiqomah di dalam kehidupannya bagaikan menggenggam bara api. Begitu berat. Tetapi Nabi mengatakan kuncinya adalah kesabaran. Dan kesabaran itulah nanti yang akan menjadikan kita semuanya bertemu dengannya di telaga sebagaimana yang beliau janjikan. Semoga kita semuanya kuat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan seluruh perjuangan kita atas kesabaran itu, Allah akan selalu memberikan kecintaannya kepada kita. Karena kecintaan ini adalah mutiara yang paling mahal dan berharga di dalam kehidupan yang kita jalani ini. Agar kita bahagia dengan segala rintangan, tetapi juga kita kemudian kuat, maka apakah atau tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita agar kita kemudian kuat dan sabar? Apakah kecintaan itu diukur dengan banyaknya harta yang kita miliki, atau jabatan yang kita dapatkan, atau apa saja yang kemudian menjadi rebutan orang di muka bumi ini? Jawabannya tidak. Karena sesungguhnya semua itu bukan menjadi ukuran. Bahkan bisa jadi orang yang mendapatkan musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah justru menjadi tanda bahwa Allah sebenarnya menyayangi dan mencintai kita. Karena kata ulama, ujian itu adalah bagaikan obat. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
idza habballahu 'abdan, jikalau Allah mencintai seorang hamba, hamahud dunya, mungkin saja dia akan dijauhkan dari gemerlapnya kehidupan dunia ini. Kama yazillu ahadakum yahmi saqimahul ma, sebagaimana orang yang akan diberikan lindungan dari panas terik matahari dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, jangan dikira orang yang mendapatkan kebaikan dunia berlimpah gemerlap, apa yang diperebutkan manusia di muka bumi ini, itu adalah tanda Allah mencintainya. Sesungguhnya tidak. Bahkan, apakah orang yang tidak pernah diberikan musibah, itulah Allah kemudian mencintainya? Tidak. Allah mengatakan di dalam surah Al-Ma'arij, "Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahumul ladzi kanu yu'adun." Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan, atau mereka bersenang-senang, atau mereka bermain-main, sampai nanti akhirnya mereka menjumpai hari yang telah diancamkan kepada mereka, yang pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka keluar dari kubur dalam keadaan yang begitu cepat, dan kemudian segera kepada apa yang telah mereka kejar dan perebutkan dalam kehidupan dunia ini. Tetapi mereka semua berakhir dengan pandangan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tanda lain selain musibah mungkin saja yang diberikan kepada seseorang? Yang kedua adalah hubbun nas lahu wal qabulu fil ard. Salah satu dari antara yang lain adalah tanda-tanda bahwa Allah mencintai seseorang, dia juga dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya. Mengapa seseorang itu dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya? Karena dia melakukan kebaikan sebagaimana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi dia mundur dari apa yang diperebutkan manusia, karena memang salah satu jalan untuk kemudian manusia mencintai kita adalah menghindari apa yang mereka perebutkan di dalam kehidupan ini. Di dalam hadis Imam Bukhari disebutkan, idza habballah, jikalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, nada Jibril, dia akan memanggil Jibril, dan kemudian dikatakan kepadanya, innallah yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah itu mencintai seseorang itu, fa ahbibhu, maka Jibril cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, dan kemudian Jibril mencintainya. Fayunadi Jibril fi ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan. Lalu kemudian Jibril pun menyeru makhluk-makhluk yang ada di langit, lalu mengatakan kepadanya, cintailah seseorang itu. Maka fayuhibbuhu ahlus sama, maka orang-orang yang di langit pun kemudian mencintainya. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard, kemudian diletakkan padanya penerimaan dari orang-orang di sekelilingnya karena kecintaan yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita harus memilih, berebut, kemudian orang membenci kita dan Allah membenci kita, atau kita mundur, kemudian orang-orang mencintai kita dan Allah mencintai, pastilah pilihan kita cinta Allah dan cinta manusia yang telah dititipkan oleh Allah kepada makhluk langit dan makhluk bumi. Itulah yang justru akan menjadi pilihan kita di dalam kehidupan, jika sekiranya kita harus memilih. Tanda yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, kata ulama, ayyatawallallahu ta'ala amrahu zahirahu wa batinahu, Allah nantinya akan menguasai batin dan kemudian menguasai lahirnya. Maka fala yasma'u illa ma yarda, maka nanti Allah akan membuat seseorang itu tidak akan mendengarkan kecuali yang diridhoinya. Wala yara illa ma yuhibbuh, dan tidak akan bisa dan kemudian terdorong untuk melihat apa yang tidak dicintai Allah. Wala ya'mal illa ma yardahullah, dan dia tidak akan melakukan apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhhab illa ma yuhibbuhullah, dan dia tidak akan pergi ke satu tempat
kecuali tempat itu adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau demikian, berbahagialah kita. Walaupun barangkali hal-hal semacam itu bukan menjadi dambaan mayoritas manusia di muka bumi ini, tapi ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah, itulah sesungguhnya tanda dan kebahagiaan yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan yang sangat fana di dunia ini. Kemudian tanda yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan terus menanamkan rasa qanaah, rasa puas dengan apa yang didapatkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menitipkan perasaan ini di dalam kehidupan kita, maka berbahagialah. Lalu sabarlah dengan apa yang luput dan hilang dari kita. Karena ketahuilah sesungguhnya Allah mengatakan, "Innallaha ta'ala qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum." Ketahuilah Allah telah membagi apa yang telah dititipkan kepada kalian dalam bentuk rupa kalian yang berbeda-beda. Begitu jugalah sesungguhnya rezeki yang dibagikan kepada kalian. Sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang ridho dengan apa yang ditakdirkan kepadanya. Dan Allah pernah mengatakan di dalam hadis qudsi, kalau sekiranya orang tidak ridho dengan apa yang telah aku bagikan, falyabtaghi rabban siwa, silakan cari Tuhan selain aku. Dan itu tentu menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Yang terakhir, kita menjadi yakin dan faham bahwa annal hayatad dunya illa fil akhirati illa mata. Kita semua akan menjadi yakin bahwa kehidupan dunia ini bila dibanding akhirat sangatlah kecil dan tidak ada apa-apanya. Dan pada saat itu pastilah kita akan berbahagia dan berbahagia di dunia, dan karena kebahagiaan yang semacam itu Allah pasti akan memberikan kebahagiaan di akhirat berupa kebahagiaan yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah ada kesedihan lagi di dalam kehidupan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, semoga semua kita menjadi orang-orang yang sabar, kuat dan mampu untuk menjalani kehidupan dan tahu untuk memilih mana sebetulnya yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi qassamal arzaqa baina ibadihi wa ahkamat taqdir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma an sadatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.